Hasiba dengan NIM 10101425 akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester perdata. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305/PDP-2026 yang berkaitan dengan perkara wan prestasi atau ingkar janji. Perkara ini melibatkan Agir Edi Sagala SH sebagai penggugat atau si pemohon kasasi yang melawan IR Henry Gunasiregar sebagai tergugat atau si termohon kasasi. Agir Edi Sagala berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman serta mengajukan gugatan karena si tergugat dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Sedangkan IR Henry Gunasiregar berkedudukan sebagai pihak yang didalilkan melakukan wan prestasi karena tidak membayar kewajiban utangnya. Perkara ini bermula dari hubungan hukum antara si penggugat dan tergugat yang didasarkan pada dua perjanjian. Pertama, surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2021 mengenai kerjasama penimbunan dan pemataran lahan. Kedua, surat perjanjian hutang piutang yang dibuat pada 8 Maret 2021 yang menjadi dasar hubungan hutang piutang antara si para pihak. Nah, menurut si penggugat, tergugat memiliki kewajiban pembayaran utang sebesar 7.500.000.000 ditambah 150 juta sehingga total tuntutan menjadi 7.650.000.000 ditambah bunga sebesar 3% setiap bulan. Karena tergugat dianggap tidak melakukan pembayaran sesuai isi perjanjian, si penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Atas dasar tersebut, si penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Penggugat merasa memiliki hak mengajukan gugatan karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang serta kerja sama yang dianggap sah dan mengikat para pihak. Nah, dalam gugatannya, si penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak membayar utang sesuai perjanjian sehingga harus dihukum membayar seluruh utang, bunga, uang paksa atau buang song serta dilakukan sita jaminan. Dasar hukum yang berkaitan dengan perkara ini yaitu pasal 1238 KUH Perdata tentang kelalaian debitor. Yang kedua pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti rugi akibat wan prestasi serta asas pasta sunt servanda yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Namun dalam persidangan tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan. Si tergugat menyatakan bahwa gugatan si penggugat tidak jelas atau dalam istilah hukum disebut obscure libel. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan si penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan. Karena tidak puas, si penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan sebelumnya sudah benar. Mahkamah Agung menilai terdapat cacat formil dalam gugatan. Nah, hakim mempertimbangkan bahwa dalam perjanjian terdapat keterlibatan beberapa badan hukum, yaitu PT Marsis Industrial Estate, PT Deligraha Persada, dan PT Cahaya Intan Lestarindo. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak dilibatkan dalam gugatan sehingga identitas pihak yang terlibat menjadi tidak jelas. Akibatnya, gugatan dinilai sebagai obscure libel atau gugatan yang kabur. Karena adanya syarat formil tersebut, hakim tidak masuk pada pemeriksaan pokok perkara mengenai wan prestasi, tetapi langsung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung kemudian memutus yang pertama, menolak permohonan kasasi pemohon kasasi Agir Edi Sagala. Yang kedua, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan. Yang ketiga, mengabulkan eksepsi tergugat. Yang keempat, menyatakan gugatan si penggugat tidak dapat diterima. Dan yang kelima, menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi sebesar 500.000. Menurut analisis saya, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena hakim tidak hanya melihat adanya hutang piutang tetapi juga memperhatikan kejelasan subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa dalam mengajukan gugatan perdata khususnya perkara wan prestasi, seluruh pihak yang berkaitan harus dicantumkan secara jelas agar tidak menimbulkan cacat formil. Jika identitas para pihak atau hubungan hukumnya
tidak dijelaskan dengan lengkap, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima sehingga pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Kesimpulannya, perkara ini mengajarkan bahwa dalam hukum perdata, ketepatan penyusunan gugatan memiliki peranan yang sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan secara efektif. Sekian penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 305/PDT/2026. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 183 PK/PDT/2026. Jenis perkara tentang perbuatan melawan hukum, identitas para pihak, penggugat atau si pemohon peninjauan kembali yang bernama Mula Warman Siringgo. Kedudukannya itu pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa dan mengajukan gugatan karena menganggap tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasa tanah yang disengketakan, tergugat atau si termohon peninjauan kembali. Nah, kedudukannya itu sebagai pihak yang mengajukan objek tanah sengketa dan didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum oleh penggugat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok permasalahan. Jadi perkara bermula dari sengketa kepemilikan tanah antara si penggugat dan tergugat. Penggugat menyatakan memiliki hak atas tanah sengketa berdasarkan surat keterangan tanah nomor 30/SK/1990 pada tanggal 26 Juni 1990 yang diterbitkan Kepala Desa Sijambul. Namun, tergugat telah menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 1979. Nah, penggugat menganggap penguasaan tanah oleh tergugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses persidangan juga muncul persoalan yang berkaitan dengan hukum waris, hak milik atas tanah, dan PMH. Perkara kemudian berlanjut sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dasar gugatannya itu, si penggugat merasa memiliki hak mengajukan gugatan karena menganggap dirinya pemilik sah tanah sengketa berdasarkan surat keterangan tanah nomor 30/SK/1990. Dalil penggugat mendalilkan tanah sengketa merupakan miliknya. Tergugat menguasai tanah tanpa hak. Penguasaan tanah oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya itu dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Yang kedua, pasal 1865 KUH Perdata mengenai kewajiban pembuktian. Ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Nah, jadi kita masuk ke pertimbangan hakim. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon tidak dapat dibenarkan. Hakim mempertimbangkan yang pertama, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Yang kedua, si penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa benar merupakan miliknya. Yang ketiga, surat keterangan tanah nomor 30/SK/1990 belum cukup dijadikan alat bukti kepemilikan tanah bukti pendukung tanpa bukti pendukung lainnya. Yang keempat, tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1979. Yang kelima, gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena mencampurkan tuntutan hukum waris, hak milik tanah, dan perbuatan melawan hukum dalam satu pemeriksaan perkara. Nah, karena alasan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya, amar putusan. Mahkamah Agung mengadili. Yang pertama, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Mula Warman Siringgo. Yang kedua, menghukum pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan. Yang ketiga, menghukum pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar 2.500.000. Menurut saya,
Putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena dalam perkara perdata pihak yang mengklaim suatu hak wajib membuktikan dalil yang diajukan. Penggugat hanya mengandalkan surat keterangan tangan tanpa alat bukti pendukung lainnya, sehingga pembuktiannya dianggap belum cukup kuat. Pertimbangan hakim juga relevan karena sengketa kepemilikan tanah membuktikan alat bukti yang lengkap dan jelas. Selain itu, penggabungan beberapa tuntutan hukum yang berbeda seperti hukum waris, hak milik, dan PHMA dapat menyebabkan pemeriksaan perkara menjadi tidak jelas. Implikasi putusan ini menunjukkan pentingnya kelengkapan alat bukti dalam perkara perdata, ketepatan penyusunan gugatan, terus kejelasan objek sengketa dan dasar hukum yang digunakan. Apabila pembuktian tidak dilakukan secara maksimal, gugatan dapat ditolak meskipun pihak penggugat merasa memiliki hak atas objek sengketa. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan pembuktian dalam hukum perdata. Jadi, sekian penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 183 KPK garing PDT garing 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan contoh perjanjian jual beli di bawah tangan dalam bidang hukum perdata. Nah, perjanjian ini dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara dua pihak dalam transaksi jual beli satu set kursi tamu yang disusun berdasarkan asas kesepakatan, itikat baik, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pada perjanjian ini, pihak pertama yaitu Amara Sasmita Putri selaku pemilik toko Agung Nobel dan penjual barang, sedangkan pihak kedua yaitu Larasati Dwi sebagai pembeli. Objek yang diperjualbelikan adalah satu set kursi tamu berbahan kayu jati yang terdiri dari sofa 3 dudukan, sofa 2 dudukan, kursi tunggal, dan meja dengan kondisi baru dan layak digunakan. Kedua belah pihak telah menyepakati harga jual sebesar 25 juta dengan sistem pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam perjanjian ini juga dijelaskan bahwa setelah pembayaran dilakukan dan barang diserahkan, maka hak kepemilikan barang sepenuhnya beralih kepada pihak pembeli. Pihak pertama berkewajiban menyerahkan barang dalam kondisi baik serta memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual. Sementara pihak kedua berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan berhak menerima barang dalam kondisi baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan manifestasi atau ingkar janji dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai hukum yang berlaku. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Perjanjian ini dibuat secara sadar tanpa paksaan serta telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi. Demikian contoh perjanjian jual beli di bawah tangan yang telah saya sampaikan. Dari perjanjian ini dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dalam hukum perdata harus dibuat secara jelas agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam hukum perdata. Akta ini dibuat secara resmi oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan. Nah, jadi akta ini dibuat pada tanggal 13 Mei 2026 di Kota Gorontalo di hadapan Lucy Anggraini, sarjana hukum magister kenotariatan selaku notaris di Kota Gorontalo. Notaris ini memiliki peran penting dalam pembuatan akta karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Nah, dalam akta ini pihak pertama atau penjual adalah Chandra Ahmad yang bertindak sebagai pemilik kendaraan yang dijual, sedangkan pihak kedua atau pembeli adalah Ridho Ramadan yang bertindak sebagai pihak yang membeli kendaraan tersebut. Objek jual beli dalam akta ini adalah satu unit mobil Toyota Calya tahun 2026 berwarna silver metalik berbahan bakar bensin dengan kondisi kendaraan yang baik. Kedua belah pihak telah menyepakati harga jual kendaraan sebesar 180 juta
dengan sistem pembayaran dilakukan secara tunai. Setelah pembayaran dilakukan secara lunas, pihak penjual berkewajiban menyerahkan mobil beserta dokumen kendaraan kepada pihak pembeli. Nah, dalam akta ini juga dijelaskan bahwa kendaraan yang dijual merupakan milik sah pihak penjual, tidak dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Selanjutnya, setelah kendaraan diserahkan, maka segala risiko seperti kerusakan maupun kehilangan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Akta ini juga mengatur mengenai force majeure, yaitu keadaan di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan tertentu yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan non-prestasi dan Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan non-prestasi dan pihak yang dirugikan dapat menuntut penyelesaian sesuai hukum yang berlaku. Nah, jika terjadi perselisihan, maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Demikian contoh akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian resmi dalam hukum perdata. Melalui akta ini dapat dipahami bahwa notaris memiliki peran penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.